Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari program studi pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Baik, kali ini kami akan membacakan cerita pendek yang berjudul Berjalan atau Berlari. Berjalan atau berlari. Apa benar kehidupan seperti ini yang kujalani? Entah mengapa kalimat tersebut selalu terlintas di benakku. Aku, Santika, berusia 20 tahun. Orang-orang sekitarku selalu menganggapku sebagai gadis introvert. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang selalu melontarkan kalimat, "Masih muda kok, diam di rumah saja, beban orang tua, nggak punya penghasilan." Tanpa mereka ketahui, aku selalu berusaha keras untuk melakukan suatu hal besar yang sejak lama sudah aku yakini bahwa hal tersebut akan membawaku menuju gerbang kesuksesan yang aku impikan. Menulis, ya, itu adalah hal yang selama ini aku impikan sejak kecil. Aku ingin menjadi seorang penulis yang bisa menciptakan banyak karya tulis dan dikenal banyak orang. Andrea Hirata dengan karya pertamanya Laskar Pelangi. Sosok penulis yang ingin sekali ku ikuti jejaknya. Judul itu adalah karya pertamanya, tapi mampu membuat namanya dikenal oleh dunia. Karena apa? Karena isi dalam bukunya yang sangat luar biasa dan mampu membuat siapapun yang membacanya merasa terpukau. Aku selalu mengerahkan seluruh tenaga, waktu, dan pikiran selama ini untuk merangkai sebuah kata yang kususun menjadi kalimat dan berakhir menjadi sebuah rangkaian cerita yang menarik, baru menurutku saat itu. Akhirnya, tulisanku lalu kuunggah di internet, situs yang memfasilitasi para penulis pemula sepertiku. Pada suatu momen, salah satu temanku mengomentari tulisanku, yang memang aku meminta dia untuk membaca cerita yang kubuat saat itu. "Ayo, coba deh lo buat cerita yang lebih panjang, novel misal," katanya. Dia adalah Jerry Ardiansyah, sahabat baikku di bangku SD yang sampai detik ini kami masih menjalin hubungan baik itu. Dia yang selalu menemaniku, memberikanku semangat di saat yang lain mengucilkanku. Dan dia adalah orang yang sangat mempercayai kemampuanku di saat yang lain meragukanku. Hari itu tanggal 10 Juni 2022, aku berhasil menyelesaikan novel pertamaku yang berjudul Rintik Hujan. Tapi sayangnya karya itu tidak bernasib baik. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan karyaku, tapi tetap tidak ada yang berminat. Aku berhasil menyelesaikan novel pertamaku yang berjudul Rintik Hujan. Tapi sayangnya karya itu tidak bernasib baik. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan karyaku, tapi tetap tidak ada yang berminat. Awalnya aku pikir membuat sebuah novel tidak jauh berbeda seperti cerpen, tapi ternyata tidak. Bagiku begitu banyak kata dan adegan yang harus kutulis, sudah pasti menguras pikiranku, dan aku pikir novel yang kubuat akan banyak diminati, seperti cerita-cerita pendek yang pernah kutulis sebelumnya. Tapi ternyata tidak. Saat aku sedang merasa tidak baik-baik saja, orang yang biasa ku ajak bicara pertama kali adalah Jerry. Saat itu aku mengajaknya bertemu di sebuah angkringan tempat biasa kami nongkrong. Ya, memang cukup ramai dan bising di sana. Tapi aku suka kebisingan itu, karena kita tidak perlu menyembunyikan atau mengecilkan suara-suara yang ingin kita lontarkan. Semua orang di sana sibuk dengan obrolannya masing-masing. Tempat duduk favorit kami ada di sebelah kanan paling pojok. Bukan karena apa,
Tapi benar, di pojok itu sangat nyaman karena tidak akan terganggu dengan pengunjung yang lain, ya walaupun tetap bising. Jer, gimana? Udah hampir 1 tahun gue promosiin tulisan gue, tapi nggak ada yang minat. Tanyaku sambil memandangi sate-satean di atas meja. Cerita lo tuh terlalu monoton tahu nggak? Ucapnya sambil mengunyah otak-otak bakar. Coba deh, cerita lo tuh lebih menarik, tapi masih masuk akal gitu. Terus konfliknya juga harus banyak biar yang baca greget. Berarti cerita yang gua bikin kemarin gak seru gitu, kataku. Iya, gak seru banget, sumpah, katanya dengan nada ngeledek. Gini, daripada lo bingung ceritanya mau kayak gimana, mending lo bikin cerita tentang kita berdua. Cinta terhalang persahabatan. Gimana, bagus kan judulnya? Lo harus bayar mahal nih pemikiran yang sangat luar biasa ini, katanya. Apa sih, gak jelas, kataku dengan pukulan melayang ke bahunya. Bruk. Aku tahu itu hanya candaan, lagipun ini bukan kali pertama dia mengatakan hal semacam itu. Di SMA, dulu dia dikenal dengan rayuan gombalnya yang dapat dengan mudah menaklukkan hati para wanita. Bukan hanya karena rayuannya, tapi juga karena parasnya yang tampan. Bisa dikatakan dia adalah sosok pria yang sempurna dengan tinggi yang mencapai 175 cm, berat badan yang ideal, bola mata coklat, hidung mancung, dan bibir yang tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis. Namun di mataku dia tidak semenarik yang orang lain lihat. Aku sudah mengenalnya sejak SD. Dulu dia hanyalah bocah cengeng yang selalu mengompol di celana sampai tidak ada satupun anak-anak di kelas ingin bermain dengannya. Disitulah aku merasa kasihan dengannya. Saat jam istirahat, dia hanya berdiam diri di bangkunya dengan kotak bekal di atas mejanya. Dan pada akhirnya aku mengajaknya mengobrol dan menjadikannya teman. Sampai saat ini pun aku masih menganggapnya sama seperti itu. Tapi belakangan ini entah mengapa aku merasa ada pandangan yang berbeda terhadap Jerry. Aku merasa dia nampak sedikit menarik. Tapi tidak, aku tidak ingin jatuh cinta padanya. Apakah ini yang Jerry sebut sebagai cinta yang terhalang oleh persahabatan? Mungkin ide Jerry kemarin ada benarnya. Sepertinya cukup menarik menulis novel mengenai cinta yang terhalang oleh persahabatan, seperti yang sedang aku rasakan saat ini. Sore itu, aku mengajak Jerry untuk membahas tentang hal ini. Dia menyetujui ajakanku. Aku meminta Jerry untuk menemuiku di taman. Hai Santika, sudah lama lo ada di sini, ucap Jerry. Ya, belum ada sahabat sih, balasanku pada Jerry sambil bergurau. Tanpa menunggu waktu lama, aku langsung menyampaikan maksud pertemuan ini. Jer, kayaknya ide lo soal bikin novel tentang cinta terhalang persahabatan bagus juga. Kayaknya bakal banyak yang tertarik deh. Tuh kan, gue bilang apa salahnya kita coba? Kan kalau laku keuntungannya bisa dibagi 2. Ya udah, mau dimulai dari mana nih ceritanya tentang kita? Kayaknya dimulai dari kemarin lo kasih gue ide. Gimana? Kataku pada Jerry. Dan Jerry pun langsung menyetujuinya dengan senang hati. Jerry mulai menceritakan kisah-kisahnya mengenai diriku. Ia menceritakan bagaimana kesan awal dia pada saat bertemu diriku sejak saat itu. Jerry merasa aku adalah seorang yang sangat berarti baginya. Aku memang sejak awal sudah dekat dengan Jerry. Tapi karena saat ini kita memiliki hubungan kerjasama, maka kita lebih sering bertemu. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk menemukan ide-ide novel yang akan kita buat.
Jerry menulis setiap detik kisah yang kita lalui. Ia juga menceritakan bagaimana cara kami berbagi canda, tawa, dan bahagia. Tidak terasa, novel yang aku dan Jerry buat sudah selesai. Aku dan Jerry memutuskan untuk mengajukan novel ini pada penerbit. Tapi pada saat kami hendak mengajukan novelnya, tanpa sengaja aku melihat notif pesan di handphone milik Jerry. Iya, pesan itu dari seorang perempuan bernama Naila. Mungkin aku merasa cemburu. Aku pun memutuskan pulang ke rumah. Dan aku berniat untuk tidak melanjutkan novel itu. Jerry sempat bingung. Dia mencoba membujukku agar tetap mengajukan novel itu pada penerbit. Aku tidak langsung percaya pada pernyataan Jerry, karena pada dasarnya dia memang dikelilingi oleh banyak perempuan. Hari ini aku pergi ke toko kopi untuk meminum secangkir kopi dan menenangkan diri. Di saat aku tengah asyik menenangkan diri, ada seorang perempuan yang menghampiriku. Dia meminta tolong kepadaku untuk menelpon rekan kerjanya, karena handphonenya lowbat. Perempuan itu bercerita bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan penerbitan dan dia sedang membantu rekan bisnisnya untuk menerbitkan novel. Tanpa disangka, rekan bisnis tersebut adalah Jerry. Dan perempuan yang ada di hadapanku saat ini adalah Naila, yang tempo hari mengirim pesan pada Jerry. Naila menjelaskan bila Jerry sangat ingin sekali agar novel yang membahas kisah tentang kita dapat dikenal banyak orang. Mendengar penjelasan dari Naila, aku merasa percaya dengan penjelasannya. Setelah perbincanganku dengan Naila selesai, aku memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku mencoba menghubungi Jerry. Aku bilang kepadanya jika aku ingin menerbitkan novel itu. Jerry nampak heran, tapi aku menjelaskan kepada Jerry bahwa aku hanya merasa jika novel itu nantinya akan sukses. Jerry menyetujui permintaanku. Keesokan harinya, dia mengajakku ke kantor penerbitan. Di sana Jerry sudah ditunggu oleh seorang perempuan yang kutemui di toko kopi kemarin. Perempuan itu sangat kaget sebab ternyata aku adalah salah satu tokoh dari novel tersebut. Tanpa membuang waktu, Naila langsung mempersilahkan kami masuk ke dalam ruangan kerjanya. Dan Naila sangat tertarik dengan cerita tersebut. Selesai kami mengajukan novel itu, kami memutuskan untuk pulang dan menunggu kabar selanjutnya dari Naila. Sebulan kemudian, kami mendapat kabar baik dari Naila. Buku yang kami terbitkan ternyata diminati banyak pembaca. Aku dan Jerry merasa senang dengan hasil yang kami dapatkan. Dan di tengah kebahagiaan itu, Jerry menyatakan perasaannya selama ini kepadaku. Jadi, buku itu menceritakan perasaan Jerry kepadaku selama ini. Namun dengan keputusanku yang sudah bulat, aku hanya ingin memiliki hubungan yang tidak lebih dari sahabat dengan Jerry. Karena aku tidak ingin hubungan persahabatan kita rusak oleh perasaan yang mungkin sifatnya hanya sementara. Jerry menerima penjelasan dariku, dan Jerry pun menyetujui untuk tetap bersahabat meski kita sama-sama memiliki perasaan yang sama. Sekian pembacaan cerpen dari kelompok 6. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.